Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan 1 mengenai hambatan dan hukum Ohm. Silakan para praktikan untuk membuka modul kalian masing-masing pada halaman 2. Kita langsung saja pada prosedur percobaan. Kita langsung untuk merangkai ke trainer rangkaian listrik sesuai dengan gambar 1.1, di mana hambatan atau R1 nya kita membutuhkan 1 k ohm. Sumber tegangan positif dihubungkan ke hambatan R1 1 k ohm. Dari hambatan 1 k ohm dihubungkan positif bagian LED, lalu dari bagian negatif LED dihubungkan ke sumber tegangan negatif. Setelah kita rangkai, kita langsung saja untuk mensimulasikannya. Kita nyalakan terlebih dahulu trainer rangkaian listriknya. Selanjutnya kita akan menaikkan sumber tegangan V1 nya menjadi 2,1 volt. Maka indikator lampu menyala redup. Selanjutnya kita akan mengukur arus yang mengalir pada hambatan 1 k ohm, di mana kita akan setting terlebih dahulu pada multitester menjadi miliampere DC. Kita mengukur arus yang mengalir dengan cara kita rangkai seri pada hambatan 1 k ohm, sehingga arus yang mengalir pada 1 k ohm yaitu sebesar 0,45 miliampere dengan nyala lampu redup. Selanjutnya sumber tegangan kita naikkan lagi menjadi 3,9 volt. Maka arus yang mengalir pada 1 k ohm yaitu 2,18 miliampere dengan indikator nyala lampu terang. Kita naikkan kembali sumber tegangannya V1 menjadi 6,2 volt. Maka arus yang mengalir yaitu 4,43 miliampere, di mana indikator nyala lampunya sangat terang. Semakin kita naikkan sumber tegangan, maka akan naik pula arus yang mengalir, sehingga indikator nyala lampu akan nyala terang, sangat terang. Jika sumber tegangan kita turunkan, maka arus pun juga turun dan indikator lampu akan redup atau bahkan mati. Kita matikan trainer rangkaian listrik. Kita lanjut ke prosedur percobaan yang kedua. Maksudnya kita lanjut ke prosedur percobaan langkah kedua, yaitu kita akan mengubah nilai hambatan menjadi 10 k ohm dengan rangkaian yang sama seperti gambar 1.1. Kita nyalakan, kita simulasi trainer rangkaiannya, kita nyalakan, kita ubah sumber tegangan V1 nya menjadi 2,0 volt. Maka indikator lampu pada bagian kanan masih belum menyala. Setelah itu kita coba untuk menaikkan lagi sumber tegangannya menjadi 4,0 volt, maka indikator lampu nyala redup. Kita coba untuk mengukur arus yang mengalir pada hambatan 10 k ohm. Kita ukur secara seri
arus yang mengalir, maka saat arus yang mengalir, saat sumber tegangannya 2,1 volt, maka arus yang mengalir pada 10 k ohm yaitu 0,05 mA dengan indikator nyala lampu masih mati. Selanjutnya kita naikkan lagi sumber tegangannya menjadi 4,2 volt, maka arus yang mengalir yaitu 0,25 mA. Indikator nyala lampu redup. Semakin kita tambahkan sumber tegangan, maka akan semakin besar arus yang mengalir sehingga indikator lampu akan nyala terang, sangat terang mungkin. Jika sumber tegangan kita turunkan, maka arus pun juga akan turun, indikator lampu akan redup bahkan mati. Jadi tegangan dan arus itu dapat mempengaruhi nyala lampu. Semakin besar tegangan dan arus, maka semakin besar terang nyala lampu tersebut. Apabila semakin besar hambatan, maka nyala lampu juga akan semakin terhambat. Kita lanjut ke langkah percobaan, langkah prosedur yang ketiga, yaitu langsung saja kita merangkai ke trainer rangkaian listrik gambar 1.2. Di sini nanti akan kita butuhkan hambatan 100 ohm dan nanti akan kita ubah menjadi 1 k ohm. Kita menggunakan dua multitester. Multitester yang kiri untuk voltase, kita setting volt DC. Lalu multitester yang sebelah kanan itu untuk mengukur arus atau miliampere, kita setting miliampere DC. Rangkaian sudah kita rangkai pada trainer, di mana sumber tegangan positif dihubungkan dengan hambatan 100 ohm. Dari hambatan 100 ohm dihubungkan sumber tegangan negatif. Setelah itu kita akan langsung mensimulasikannya. Kita nyalakan terlebih dahulu trainer rangkaian listrik. Kita ukur maksudnya kita ukur tegangan sumber V1. Untuk itu kita lepaskan positif dan negatifnya karena kita akan menggunakan satu alat ukur dari multitester saja. Kita ukur arusnya, maksudnya kita ukur sumber tegangannya, yaitu sumber tegangan pada 1,976 volt. Kita hold agar nilainya tidak kemana-mana. Kita sambung kembali sumber tegangan positif dan negatifnya. Lalu kita akan mengukur arus yang mengalir pada hambatan 100 ohm. Dengan cara yang sama, yaitu kita seri. Maka arus yang mengalir pada 100 ohm yaitu sebesar 17,47 mA. Selanjutnya hambatan kita pindah ke 1 k ohm dengan sumber tegangan yang sama, tetap 1,976. Kita
kita ukur arusnya pada hambatan 1 k ohm, sehingga arus yang mengalir pada hambatan 1 k ohm sebesar 1,85 mA. Selanjutnya kita naikkan tegangannya, sumber tegangannya. Caranya sama seperti pada awal, yaitu kita lepaskan dulu sumber tegangan positif dan negatif. Kita ukur dengan multitester karena kita menggunakan satu alat ukur, yaitu dengan menggunakan multitester saja. Kita naikkan sumber tegangannya menjadi 4,12 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arus yang mengalir pada 100 ohm, di mana sumber tegangannya dinaikkan menjadi 4,12 volt. Kita ukur arusnya secara seri, sehingga arus yang mengalir sebesar 38,5 mA. Selanjutnya hambatan kita pindah lagi ke 1 k ohm dengan sumber tegangan yang sama, yaitu 4,12 volt. Sehingga arus yang mengalir pada hambatan 1 k ohm yaitu sebesar 3,99 mA. Hambatan kita pindah lagi ke 100 ohm. Kita naikkan sumber tegangannya, kita ukur kembali sumber tegangannya, kita naikkan menjadi 6,06 volt. Kita jangan lupa untuk menyambungkan sumber tegangan positif dan negatifnya. Lalu kita akan mengukur arus yang mengalir pada hambatan 100 ohm dengan cara seri, sehingga arus yang mengalir yaitu sebesar 57,8 mA. Kita ganti hambatannya menjadi 1 k ohm. Kita ukur arusnya yang mengalir pada 1 k ohm yaitu sebesar 5,95 mA. Kita pindah lagi hambatannya menjadi 100 ohm. Kita ukur kembali sumber tegangannya. Dengan cara yang sama, kita ukur sumber tegangannya, kita naikkan menjadi 8,09 volt. Kita ukur arus yang mengalir pada 100 ohm dengan sumber tegangan 8,09 volt, sehingga arus yang mengalir yaitu sebesar 78,2 mA. Selanjutnya hambatan kita pindah ke 1 k ohm, sehingga arus yang mengalir sebesar
7,99 mA. Kita pindah lagi hambatan menjadi 100 ohm. Kita naikkan sumber tegangannya. Kita naikkan sumber tegangan menjadi 9,91 volt. Setelah itu kita akan mengukur arus yang mengalir pada hambatan 100 ohm dengan sumber tegangan 9,91 volt sehingga arus yang mengalir sebesar 96,6 mA. Selanjutnya kita akan mengubah hambatannya menjadi 1 ohm. Kita ukur arusnya yaitu sebesar 9,83 mA dengan sumber tegangan yang sama tetap yaitu 9,91 volt. Kita pindah hambatannya ke 100 ohm. Kita naikkan sumber tegangan, kita ukur sumber tegangannya dengan multitester. Tegangannya mendekati 12 volt, namun yang tertera yaitu 12,03 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arus yang mengalir pada 100 ohm dengan sumber tegangan 12,03 volt, maka arus yang mengalir sebesar 118,0 mA. Selanjutnya kita akan memindahkan hambatan menjadi 1 ohm. Kita ukur arus yang sama. Kita ukur arus pada sumber tegangan yang sama sehingga arus yang mengalir sebesar 11,95 mA. Baik, sekian cobaannya. Sekian, terima kasih. Cobaan 1 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.